Annyeonghaseyo. Jumpa lagi di Pustaka Rendra. Pada video kali ini kita akan membahas secara singkat novel yang sempat menjadi perbincangan khalayak internasional karena novel ini telah didaulat memenangi The Man Booker International Prize 2016. Novel dari penulis asal Korea yang sempat menempatkannya juga berada pada posisi daftar penulis top dari Asia. Bersamaan itu juga Manusia Harimau karya Eka Kurniawan sempat masuk nominasi bergengsi ini. Dan kepada teman-teman aku mohon maaf tidak bisa menampilkan fisik dari buku ini karena buku ini sebenarnya sedang dipinjam. Aku sudah beli di tahun 2017 dan dipinjam entah oleh siapa dan belum dikembalikan hingga hari ini. Tapi jujur aku sudah baca novel ini dan aku suka cara berkisahnya si Han Kang. Aku sampai beli novelnya yang kedua yang berjudul Mata Malam ini. Ya. Tapi pada kesempatan ini aku nggak bahas novel ini. Kita bahas tentang novel yang berjudul The Vegetarian karya Han Kang. Namun sebelum itu kita intro dulu. Novel ini telah diterbitkan dalam berbagai bahasa. Karena aku bacanya versi terjemahan yang Indonesia, maka kita akan bahas versi Indonesianya. Pada cover novel ini dilengkapi dengan gambar mawar berwarna merah, berlatar belakang merah kehitam-hitaman yang cukup mewakili suramnya kisah vegetarian ini. Keunikan dari novel ini terletak pada sudut pandang pengisahannya, terbagi menjadi 3 sudut pandang, di mana tokoh utama tidak mengisahkan sendiri keadaan yang dialaminya, melainkan kita dapatkan informasi tentang tokoh utama dari orang-orang terdekatnya, yaitu ada suami, ada abang ipar, dan kakak kandungnya. Jadi cerita ini dari sudut pandang 3 orang tadi sebagai narator. Disinilah letak keahlian Han Kang, di mana dia mampu mengangkat realitas masyarakat pada umumnya yang membangun penokohan seseorang dari pengisahan orang lain. Pada bagian pertama kita akan mendengar kisah tentang tokoh utama dari mulut sang suami. Pada bagian pertama ini diberi judul Vegetarian, di mana kita akan dapati perasaan kesal sang suami karena istrinya memutuskan untuk menjadi vegetarian. Kenapa sang suami kesal? Ya karena setelah menjadi vegetarian, sang istri tidak lagi melayani sang suami sebagaimana mestinya seperti dulu ya. Sebelum dia menjadi vegetarian, dia sangat baik sekali melayani sang suami. Tapi setelah menjadi vegetarian, dia tidak lagi melayani dengan baik. Nah, pada bagian pertama ini sang penulis menempatkan tokoh suami sebagai orang yang menjadi dalam tanda petik korban dari pilihan hidup sang istri. Kalian salah bila menganggap novel ini berkisah tentang kesibukan seseorang dalam menyiapkan makanan karena menjadi vegetarian. Justru lebih kelam, ngeri, dan lebih dalam dari itu, di mana tokoh utama setelah memutuskan untuk menjadi vegetarian, dia mengalami mimpi-mimpi yang aneh, mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang absurd. Dia merasa bahwa daging-daging yang pernah ia makan menampakkan wujudnya dan hidup di dalam perutnya. Dan hidup sang tokoh utama menjadi sangat-sangat semrawut. Dia tidak lagi sehat, sang suami pun menceraikannya karena aneh ya. Ayah dan ibunya pun menyerah, tak mampu membujuk sang tokoh utama untuk kembali makan daging supaya tubuhnya kembali sehat. Sedang kakak kandungnya ini ya merawat dengan perasaan yang terpaksa. Yang namanya kakak kandung tentu merasa kasihan. Walau dia tahu ya adiknya itu secara tak sadar telah membangkitkan gairah abang iparnya selaku suami dari kakak kandungnya tersebut. Pada bagian kedua berjudul Tanda Lahir Kebiruan. Bertindak selaku pengkisah adalah kakak ipar dari tokoh utama. Kakak ipar yang terobsesi ingin menjadikan tubuh tokoh utama sebagai objek seni lukis bunga-bunga. Dikisahkan bahwa tokoh utama telah diceraikan oleh sang suami dan dianggap gila oleh ayah dan ibunya. Sehingga ia diselamatkan oleh abang iparnya dengan disewakan sebuah apartemen. Nah, disinilah tubuh sang tokoh utama dieksploitasi oleh sang abang ipar. Tidak hanya sebagai objek seni, tetapi lebih dari itu, tubuhnya dijadikan pelepasan naluri hewani sang abang ipar. Naluri ini didorong oleh kesukaan yang aneh pada tanda lahir kebiruan yang tak hilang di bokong sang tokoh utama. Sampai sang tokoh utama berumur sekitar 20 tahun lebih, tanda lahir itu masih ada sebagaimana layaknya tanda lahir yang ada pada bayi. Entah bagaimana ia tahu adanya tanda tersebut pada bokong sang tokoh utama. Mungkin dia mengintip
atau menaruh kamera tersembunyi sebagaimana tindakan kriminal mengintip yang sering terjadi di Korea. Karena tanda lahir kebiruan itulah yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga antara kakak kandung dengan abang iparnya tersebut. Sampai di sini kita mendapati konflik yang kian membesar disebabkan pilihan sang tokoh utama untuk menjadi vegetarian dalam versinya. Pada bagian ketiga berjudul Bunga Kembang Api. Nah, naratornya adalah sang kakak kandung. Singkat cerita, sang kakak kandung menyelesaikan konflik dengan sebuah sikap tegas bahwa adiknya telah menjadi korban atas pilihannya sendiri dengan menjadi vegetarian. Sementara sang suami juga dianggap sebagai suami yang menjadi korban atas kebejatan nafsunya sendiri, ya, yaitu meniduri adik iparnya sendiri. Dan keduanya bagi sang kakak kandung tersebut layak masuk rumah sakit jiwa. Ada yang menganggap bahwa novel Vegetarian adalah versi Korea dari novel Metamorphosis karya Franz Kafka. Jika di Metamorphosis, tokoh utama itu berubah menjadi kecoa, sedangkan di Vegetarian, kejiwaan sang tokoh utama menganggap bahwa dirinya adalah pohon. Ia selalu berdiri dengan kaki di atas, kepala di bawah, dan ia membayangkan dari telapak tangannya itu menyeruak banyak akar. Lalu dari alat vitalnya bermekaran bunga-bunga. Surrealisme ini membuat Han Kang mendapat sebutan baru, yaitu Kafka dari Korea. Dengan novel ini kita digiring untuk memahami bahwa inilah pilihan hidup, seolah sang tokoh utama berkata kepada kita bahwa aku ingin menanggung konsekuensi pilihan hidupku sendiri. Aku tak mau melibatkan orang lain, biarkan aku sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira tokoh utama ingin menyampaikan kepada kita. Sang tokoh utama memilih sikap individualisme dengan terobsesi ingin menjadi pohon. Pada bagian akhir, pohon sebagai simbol disebutkan secara dominan. Banyak sekali makna filosofis dari pohon yang dapat kita ambil pelajaran. Misalnya, ya, makna pohon dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Yang artinya seperti ini. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Sebagai penutup, novel ini tentu memberi gambaran kepada kita tentang posisi perempuan pada strata sosial yang ada di Korea. Kebanyakan wanita di Korea itu menjadi objek pelampiasan, ya. Bahkan para lelaki sekitarnya. Bahkan pada novel ini disebutkan lelaki di sekitarnya bisa menjadi orang yang paling berbahaya. Ada suami, ada ayah, ada abang ipar, ya. Novel ini juga mengingatkan kita pada novel Kim Ji Young yang mengangkat tema yang sama, yaitu isu-isu feminisme. Dari geliat dunia seni di Korea, kita dapat belajar bahwa mereka punya tradisi menulis yang sangat baik. Dari tulisan itu melahirkan karya yang lain sampai bahkan dijadikan film, ya, dari novel menjadi film, dari cerpen menjadi film, seperti itu. Demikian video kali ini. Jika ada saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ya, saya belum mandi dan salam literasi. Sampai jumpa. Gomapsomnida.